Cewek yang nangis, kejar. 3 bulan. Tapi jarak 2 minggu, 3 minggu mulai kepikiran. Laki-laki itu delay berarti ya, sakit Delay. hatinya delay. Jadi laki-laki itu baru menyadari ketika sudah hilang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinul haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di malam minggu yang ceria ini dan menggemaskan saat naik. Jadi alhamdulillah kita barengan sama teman-teman di Jati Talk, jamaah TikTok. Dan teman-teman yang udah live gabung kita dengan di akun YouTube Andi Wani Official dan spesial Kalemin. Kali ini kita masih bersama dengan, males sebenarnya saya ngundangnya ini. Males. Mau pulang. Lepasin aja, Tan. Lepasin ya. Lepasin. Don Camps. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahal kita ngundang ini. Sedih saya. Antrian, Papap tuh antrian keberapa ya? Allah. Jadi banyak yang dikorbanin lah buat datang ke sini tuh yang udah ngundang-undang sebelumnya gitu. Aku sebenarnya ngundang Don Camp itu sebenarnya supaya curahan hati Don Camp tuh keluar semua. Lepasin aja rasa sakit ya itu. Atur nuhun. Sugan ada. Mudah-mudahan ada yang pasti ada yang nyangkut lah, insyaallah. Kepo ya. Don Camp tuh yang seperti apa ya, kayak gini. Yang jelas karakter dia tuh hype banget. Dia pengen pasangan yang hafiz Quran, tajir. Kayak gitu kan, hafiz Quran, tajir, cantik gitu. Syar'i gitu. Amin ya Allah. Tuh kalau ada gue juga mau. Amin. Astagfirullah. Amin, mau lagi. Enggak lah, cukup. Mama tuh yang the best in the world. In Jannah tuh. Oke. Wah, terbaik dunia dan akhirat mau. Insyaallah. Laki-laki itu yang udah nikah itu bakal setia. Setiap ada istrinya. Gitu. Konsepnya kan. Konsepnya setia kalau ada istrinya. Insyaallah. Karena pasti Teh Rini pasti lihat. Gak mungkin aku kan tiba-tiba gitu, gak mungkin lah. Gak akan mungkin. Aku pasti ngejaga. Tahu banget lah insyaallah. Aku tapi di belakang di depan Teh Rini emang selalu sama. Jadi di depan kan suka ada jamaah nanya, Ustaz, kalau Ustaz di rumah suka bercanda juga enggak? Emang tukang beca kalau di rumah suka ngebeca? Pelawak juga kan. Kalau di rumah masa ngelawak juga. Terus. Kalau aku mah kan di dalam baik, kan di luar juga aku mah baik. Insyaallah tuh Ustaz. Iya, masalah. Amin insyaallah. Insyaallah. Jadi sekarang itu kita mau ngebahas apa nih? Iya. Kita sekarang ngebahas tema lanjutan yang minggu kemarin. Yang minggu kemarin itu yang tentang apa sih kemarin? Bertahan karena kasihan. Sekarang judulnya putus atau terus. Putus cinta itu biasa, kata supir truk. Putus tali rem mati bahaya. Kita. Itu biasa. Biasalah. Putus cinta itu suatu hal yang biasa, nggak usah terlalu lebay. Tapi kita mengerti perasaan teman-teman diputusin. Kita nggak akan ngeremehin rasa sakit hati gitu. Putusnya baik-baik nggak nih? Nggak ada putus yang baik-baik kan? Kan banyak tuh yang ngomong. Oh, kita putusnya baik-baik aja ya? Kita tuh putusnya baik-baik aja kok, yang diklarifikasikan gitu kan. Putusnya kita baik-baik. Kalau misalkan baik-baik kenapa putus? Kalau baik-baik kenapa putus? Nggak kan. Jadi nggak mungkin ada putus baik-baik. Iya. Gaik-gaik ada. Gaik-gaik ada. Nangis. Gaik. Jadi menghujat gitu itu terputusnya. Jadi di depan mungkin bisa bijak gitu ya. Oke, aku terima. Kita udahan dan udah selesai semuanya. Oke. Dan kita kayak biasa lagi. Oke. Udah itu tuh. Enggak, itu bener-bener benci aja itu udah sebenarnya kalau udah kayak gitu. Nah, biasanya tuh
nggak tahu benar nggak tahu nggak sih. Kalau laki-laki kalau misalkan putus di awal tuh dia kuat. Ya kuat. Bener. Cewek yang nangis kejar. 3 Tapi bulan. jarak 2 minggu, 3 minggu mulai kepikiran. Cowok yang mulai ngejar lagi, ceweknya yang mulai ngejauh. Ceweknya udah move on. Udah move on. Nah, itu tuh pinternya tuh. Pinternya cewek tuh. Gitu. Laki-laki tuh delay berarti ya, sakit Delay. hatinya delay. Jadi laki-laki itu baru menyadari ketika sudah hilang. Iya. Nah, baru menghargai ketika sudah hilang. Sudah hilang. Kalau wanita itu terus mempertahankan, sebetapapun sakitnya dia perjuangkan. Meskipun ketika kemudian kehilangan dia menerima, tapi dong lama itu proses itunya. Lama prosesnya. Tapi sekalinya udah malas, nyebelin. malas cewek ke cowok gitu. Ada nggak sih cewek buaya sih? Yang cewek tuh yang seringnya nyakitin gitu. Ya kalau misalkan buaya itu ada cowoknya, ya pasti juga ada ceweknya. Kan pasangan buaya. Oh, buaya betina juga. Buaya betina juga ada. Nah, istilah itu tuh kenapa ya? Ada istilah buaya gitu. Padahal buaya tuh setahu aku tuh setia kan ya? Buaya itu ya? setia ketika setia, di air. Kalau di dalam sikat semuanya Sikat. yang ada. Lovebird itu setia emang, burung lovebird. Makanya aku kan seperti lovebird sebenarnya, kayak burung lovebird. Di lovebird tuh selalu satu sampai akhir. Tapi yang teman saya yang ternak lovebird itu biasanya cowoknya satu, betinanya banyak di dalam kandang. Nah itu memang. Ya itulah. Ya, itu mah kan. maaf nih Tan. Maksudnya Pap, ya ini mah sepengetahuan aku Lu aja belum gitu. nikah sih. Sepengetahuan Jadi nggak aku tahu aja gimana gitu. takutnya sama istri. Iswan. Kok takut sama istri? Segalak-galaknya singa. Itu tetap harimau singa itu takut sama singa betina. Jadi nggak salah gitu. Iswan bukan istri. Iya, Iswan. Iswan. Satu Kan dan satu-satunya. maksudnya. Belum sempurna Pak. Kalau disebut Kalau sempurna itu si Sakinah, si Mawadah, si Warohmah. si Sakinah. Minimal 3 kalau mau disebut Sakinah. Dah lah, kita mau fokus satu aja dulu lah. Satu juga nggak bisa. Jadi kita temanya putus atau terus. Jadi ini pertama ngebahasnya kenapa putus, kenapa terus. Bagaimana cara putus, bagaimana cara terus. Terus kalau putus emang mau ngapain? nah, Kalau terus mau ngapain? ngapain? Harus ada reasonnya, Iya. supaya jelas putus kenapa, terus kenapa. Iya. Walaupun teman-teman pasti udah tahu, kita pengennya teman-teman itu terus. Pengennya teman-teman itu, ya kita pengen teman-teman itu ngerti aja lah, sama-sama menyadari. Nah kayak gini ya, aku suka kepo sebenarnya. Yang ngebuat down camp itu nggak mau sekarang ya karena kita kan tahu. Iya. Lu dulunya kayak gimana tuh kita tahu banget lah. Nggak, udah terus. Oke. Ini sekarang kenapa nggak mau pacaran? Fisik kurang apa? Kumis, Kurang bagus aja kan. Dia fisik ada, ya, ya, Kurang harta ada. Kenapa yang bikin down camp itu nggak mau pacaran? Takut Tat. Yang Takut pertamanya disakiti. itu takut nyakitin dan takut disakitin. Gitu aja sih sebenarnya kalau konsepnya mah. Pernah lihat playboy sombong nggak sih? Ini nih, playboy sombong yang udah hijrah tuh. Karena enggak Tat, Pap, karena kalau buat aku itu nggak ada yang namanya PHP. Oke. Yang adanya itu pengharapan yang berbeda. Gimana ta? Ceweknya berharap, misalkan cewek atau cowok ya, ceweknya berharapnya mau, cowoknya mah kan berharapnya cuma temenan aja. Begitupun sebaliknya gitu. Dah di kamuflase sama kata-kata si cowoknya teh PHP. Padahal mah dia yang terlalu ngarepin gitu, ataupun ceweknya PHP. Iya. PHP itu istilah zaman Sekarang aja gitu. dulu. Kalau zaman sekarang tuh ghosting. Nah, ghosting padahal kan bukan ghosting, sebenarnya pengharapan yang lebih aja gitu. Pengharapan yang lebih. Cuman kan ada momen ini loh. Di saat si ceweknya udah lelah dengan percintaan, akhirnya dia memutuskan buat cari yang serius. Dia udah serius nih. Dapetin justru cowok yang lagi nggak mau serius. Jadi ada titik di mana kadangnya gitu ya. Iya. Si cewek udah mau serius, Cowoknya dapet yang nggak serius. Cowoknya mau serius, Ceweknya tapi nggak serius. Akhirnya kan jadi korban terus, jadi korban soal sakit hati. Kan nggak ngeklop aja sebenarnya kan gitu ya. Nggak ngeklop ini karena
tadi ya dia sebenarnya mengikuti prasangka atau hawa nafsu, nafsunya, hasrat lah. Kalau kemarin kita bahas tentang kan pengen pacaran atau pengen melakukan sesuatu itu, pengen itu kan sebenarnya KBBI itu kan hasrat kan sebenarnya, hasrat, ada dorongan dalam diri, syahwat yang kemudian dimenangkan akhirnya ya, tapi nggak make rules yang benar gitu akhirnya. Jadi nggak salah orang pengen mencintai seseorang, ini nggak salah. Cuman kan kayak Don Cam nggak mau pacaran karena saya takut nyakitin lagi, karena udah disadari dulu pernah kejadian kayak gitu kan, berarti belajar dari masa lalu. Cuman sebenarnya pembelajaran itu nggak perlu kita melakukan dulu baru kemudian kita memilih kan, bisa kita belajar dari orang lain kan. Nah itulah fungsinya Don Cam ada di sini. Kita akan belajar dari masa lalu brengsek ya beliau. Emang enggak. Dan salah satunya itu kenapa nggak mau pacaran lagi itu yang kata papa pernah bilang di salah satu kajian lah, menjemput dengan tobat, menunggu dengan taat, dan diikat oleh akad. Cuma sesimpel itu udah jodoh. Aku pernah ngomong gitu ya? Pernah, Pak. Kalau orang ikhlas tuh nggak pernah nginget-nginget perkataannya. Subhanallah, tapi disebutin ya. Ikhlasnya subhanallah. Itulah. Sosial media tuh kadang kita tawadunya jadi sombong. Iya. Jadi mending sombong duit. Sombong gitu. Papa pernah ngomong kayak gitu, dan sebenarnya memang sesimpel itu kayaknya jodoh tuh gitu. Itu. Jadi sebenarnya jodoh itu ya tadi. Apa sih aku bilang apa? Menjemput dengan tobat. Menjemput dengan tobat. Menunggu dalam taat. Dan diikat oleh akad. Dan mengikat dengan akadnya. Sebenarnya kehidupan percintaan itu sebenarnya seperti itu. Cuman ketika kita ngedapetin realita hari ini, kita terjebak dengan kebiasaan kebanyakan anak muda dalam mengekspresikan cinta yang salah dan bermasalah. Iya. Tapi ingat, salah dan bermasalahnya ini bukan cara pandang manusia. Kita bahas waktu itu. Karena dalam cara pandang manusia ada baiknya. Iya. Gitu. Pacaran itu ada baiknya, kayak itu bikin saya semangat belajar, bikin saya semangat buat usaha, kemudian ya gitu-gitulah, menemenin hidup sekarang. Tapi kalau pakai cara pandang Allah, ini bisa salah dan bermasalah. Cuman kan masalahnya, kenapa sih kita ini harus nurut sama aturan Allah? Kan ini yang paling terpentingnya. Kita nggak akan ketemu guys. Teman-teman memakai ilmu tentang kebaikan dari cara pandang manusia, aku pakai ilmu dengan kebaikan cara pandang Allah. Ini kita pasti bisa jadi clash gitu. Ya bahkan ketika kita bahas LGBT, lesbian, gay, bisex, and transgender, cara pandang menurut agama ya salah dan bermasalah. Tapi cara pandang manusia ya sebutnya kesetaraan gender. Maksudnya kesetaraan gender, dan sebutlah kayak hak asasi manusia dong, lu nggak boleh musik gua gitu. Gua mau sama cewek lagi gitu pasangan, ya lu nggak ngerugiin lu gitu kan, gitu ya, bahasa yang waktu dulu pernah viral dulu. Tapi kalau pakai cara pandang agama jelas salah. Masalahnya kan kenapa agama ini sangat diperlukan dalam kehidupan, yaitu ya justru untuk membuat keteraturan dan keseimbangan dalam kehidupan, agar kehidupan ini berjalan dengan aman, sentosa, nyaman, menyenangkan, membahagiakan. Maka hiduplah di jalan agama. Nah, kalau kita udah mau sampai ke sini, akhirnya kita akan ada kesadaran bahwa saya harus hidup dalam kesesuaian Sang Pencipta. Pengennya gimana sih? Stop berbicara tentang apa yang saya suka dan apa yang saya nggak suka, tapi mulailah berbicara tentang apa yang Allah suka dan apa yang Allah nggak suka. Kalau terus-terusan kita ngomongin tentang apa yang saya suka dan apa yang saya nggak suka, ini kita akan banyak bentrok dengan keinginan manusia yang lainnya, sehingga akhirnya kita seolah memaksakan kehendak. Tapi kalau kita berusaha untuk menempatkan apa yang Allah suka dan apa yang Allah nggak suka, kita bisa membahagiakan banyak manusia. Karena Allah pun mengajarkan kita tentang nilai sabar, syukur, ikhlas, dan seterusnya. Gagal dalam percintaan, tapi dalam jalur kemaksiatan, gagalnya akan menghancurkan. Tapi kalau gagal dalam percintaan, dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan membuahkan kesabaran dan nilai syukur. Benar nggak? Gagal nih hitbah, ya nerima, nggak ngerugi gitu. Ahwat ruginya apa? Ketika gagal hitbah, kalau misalkan udah bener tahapannya, dipegang enggak, mohon maaf diciumin enggak, diapa-apain enggak gitu. Cuman karena kayak dia udah milih yang lain, ya udah gitu ya. Dan lebih ikhlas. Dan itu yang aku temukan
betapa kerennya percintaannya, kecintaannya seorang Salman Al-Farisi kepada wanita yang diidamkannya dan mampu kemudian bukan diberikan, direlakan untuk dimiliki oleh sahabatnya Abu Darda. Itu keren banget gitu. Untuk kemudian bilang, Masya Allah, dia ternyata pengennya sama lu. Udah gas gitu kan. Tapi kalau gua sama lu kan tarung dulu lah. Oh, tarung dulu. Gua bilang apa, lu jangan ngikut. Kan jadi gitu, beda. Nah, balik ke sini guys. Putus atau terus? Misalkan ada hubungan. Hubungan ini satu, putus. Yang kedua, terus. Kan ada 2 jalur nih. Ada putus, ada terus. Jamangku tuh bunyi terus. Mau berubah bentar lagi nih. Iya, saya ada panggilan soalnya. Panggilan Batman. Tadi kita bahas yang pertamanya, kenapa harus putus? Seandainya kita putus karena seseorang, maka kita akan sibuk mencari seseorang yang berikutnya. Seandainya kita putus karena ketidaknyamanan, maka kita akan mencari kenyamanan yang berikutnya. Seandainya kita putus karena ekonomi, harta, maka kita akan cari yang baik hartanya. Intinya, ketika seseorang berubah karena urusan dunia, maka siap-siap urusan dunia itu akan menggagalkan perubahan. Maksudnya gitu. Jadi, kenapa putus itu menjadi hal yang sangat menyakitkan, bisa jadi menjadi hal yang sangat membahagiakan. Tergantung cara pandang teman-teman. Kang Boni itu galak banget sih. Dikit-dikit minta putus, dikit-dikit suruh putus. Bukan suruh putus, ngajak untuk memutuskan. Bukan hanya hubungan, tapi kehidupan. Jadi, putuskan hubungan kita dengan kemaksiatan, jalin hubungan kita dalam ketaatan. Kalau putus dalam pacaran, yang pertama, ada reason, alasan kenapa kita bisa putus dari seseorang. Biasanya apa sih? Orang putus tuh ya Kemal yang udah pacarnya udah masih 30. Allahu Akbar. Bohong. Kalau alasan putus mah, alasan. Kalau misalkan buat nggak tahu ya kalau cewek ya, kalau cowok mah ya paling ada nggak Bu putus tanpa alasan? Kalau dulu aku putus itu langsung ngomong ke ceweknya, aku mau hijrah. Tapi kemudian hijrah ke wanita yang lain. Enggak benar, ini mah serius. Oke, gimana? Tapi kalau aku sih dulu gitu, yang terakhir, kalau misalkan biasanya masih ya karena cewek lain aja kan. Sebenarnya kayak cewek lain. Enggak, kalau yang pernah itu yang terakhir itu aku putusnya memang karena pengen hijrah. Aku ngomong kayak gitu. Gitu. Dan biasa kan si ceweknya juga ngomong, kenapa sih nggak hijrah bareng? Kenapa sih harus putus? Oh, yang pacaran syari. Gitu bla 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 bla. Nah, aku mah ngomong ya salah satunya hijrah teh ya mutusin kamu, itu mah aku lah dulu. Iya, tapi kalau sebelumnya mah kalau misalkan putus ya karena ada cewek lain aja gitu, buat pindah. Sip. Buat pindah orang aja. Berarti sebenarnya kita kalau putus itu butuh alasan. Jadi kadang ada seseorang yang memutuskan seseorang itu yang kayak kemarin ya, dengan cara mencari-cari kesalahan yang ada di pasangan kan. Buat sebenarnya udah pengen putus tapi nggak mau kemudian kita yang mutusin gitu. Akhirnya kita cari-cari alasan supaya, atau cari-cari kesalahan supaya dia bisa mutusin kita gitu. Dan sebenarnya itu yang kita nanti kan. Tapi kita kan pandai acting kadang kan. Pas dia mutusin kita bilang, kenapa sih, apa semua bisa diobrolin baik-baik. Kamu nggak ngerti banget. Aku sudah berjuang buat kamu. Alhamdulillah. Kan gitu kan. Ininya yes gitu. Nah, ini sebenarnya putus elegan. Jadi putus tuh nggak akan mungkin tanpa alasan. Pasti ada alasan. Dan sebenarnya alasannya bisa, yang ngerinya itu adalah kemaksiatan yang lainnya. Iya, itu yang paling ngerinya. Jadi bukan hanya perebut laki, orang tuh bukan hanya tren di pernikahan ya. Iya. Di dunia berpacaran juga ada ya kayak gitu. Dan sialnya sebenarnya kan pacaran itu kan nggak ada
apa sih gitu maksud aku tuh. Hmm. Nggak ada kan sebenarnya istilah pacaran tuh gitu. Yang sah itu kan cuma nikah. Dan sialnya ketika pacaran itu kita tuh karena ada rasa saling memiliki yang berlebihan aja. Yang itu yang kita pernah bahas mah. Don Camps, bahwa ternyata pacaran itu kan memang sejarah Melayu. Sejarah Melayu ketika laki-laki yang menyukai seorang wanita di tanah Melayu itu datang ke tempat rumah si ceweknya sama keluarga. Jadi keluarga laki-laki udah dibawa. Kemudian ngomong bahwa dia suka sama si cewek itu. Lalu kemudian ketika diterima, maka si laki-laki itu sama si wanita itu ditandain pakai inai atau daun pacar warna merah. Udah ditandain. Nah, tanda itu kurang lebih bertahan selama 3 bulan. Nah, ketika itu udah hilang, nah masa menunggu dari daun pacar itu, fase menunggu untuk sampai ke khitbah atau lamaran itu disebut pacaran. Tapi nggak boleh ketemu. Jadi positif dulu tuh istilah pacaran itu. Pacaran tuh positif. Jadi nggak boleh ketemu, nggak boleh kecuali dengan perantaraan keluarga gitu. Karena saya yakin banget Melayu itu zaman dulu sangat memegang erat teguh nilai-nilai syariat gitu. Nah, disebutlah kemudian proses menunggu itu dengan fase pacaran. Nah, lalu kalau udah hilang, itu harus segera memberi jawaban, lanjut atau tidak. Putus atau terus. Putus atau terus. Itu keren. Putus atau terus nih. Kalau putus saya akan coba cari wanita lain, atau si wanita akan cari laki-laki lain. Karena kalau udah khitbah, nggak boleh ada khitbah di atas khitbah. Oke. Jadi kalau udah khitbah ya udah satu aja gitu. Misalkan antum sama Anya Geraldine. Aduh. Pengen banget ya. Kenyang. Mau di Ayunda, Bos. Cerdas. Subhanallah. Mau di Ayunda di hijab syar'i. Ya. Assalamualaikum. Kemo. Itu mah bikin malas kerja, bikin istri kayak gitu mah. Di bikin rumah aja terus. Masya Allah, sama kayak istri aku. Jadi malas kerja, aku jadi suka pengen di rumah terus. Subhanallah. Tapi bukannya mau berangkat berapa minggu ya keluar kota. Subhanallah. Iya betul. Perjuangan lah. Allah. Nah, ketika sama seseorang Don Camps udah khitbah, nggak boleh Don Camp kemudian menjalin khitbah lagi dengan seseorang tuh nggak boleh. Kecuali dalam fase ta'aruf itu boleh, cuman etikanya kurang aja sih. Okay. Jadi bagusnya ketika udah warna itu hilang, harus segera memberikan jawaban, kejelasan, lanjut atau enggak nih, putus atau terus. Kalau terus berarti langsung khitbah. Baru kemudian nikah. PPKM, perkenalan, pertemuan, khitbah, menikah. Nah, itu pacaran. Nah, terjadilah kemudian distorsi istilah pacaran tadi, sehingga kemudian pacaran itu menjadi seolah menjadi ajang kemaksiatan akhirnya, yang akhirnya semakin kesini semakin meresahkan. Udah sampai kayak udah nikah aja, kayak udah nikah gitu, maksudnya berhubungannya kayak udah nikah. Nah, ini yang jadi kemudian permasalahan buat aku, kok gini ya gitu ya, orang memperlakukan pasangannya gitu, dan dengan embel-embel cinta gitu, yang kotor gitu maksud aku. Padahal kalau tadi berbicara khitbah tadi, padahal lebih aman banget ya itu ya. Yeah. Maksudnya aman tuh ceweknya nggak akan kemana, cowoknya nggak akan mana, kita nggak berbuat maksiat. Iya. Tahu-tahu nikah. Sama-sama bisa ngejaga gitu dan aman gitu. Aman sebenarnya. Nah, kalau misalkan takut kehilangan, nggak akan kehilangan juga kan sebenarnya. Yang ini faktor yang ngelinya kan sebenarnya ketika sebelum kita bahas keputus atau terus. Ketika menjalin hubungan ini biasanya didukung juga sama lingkungannya, pertemanan, ya persahabatan, dan juga kayak ini apa, keluarga ya kadang suka mana pacarnya, kok nggak dibawa gitu, kok usia segini masih belum nikah ya katanya. Iya tante, kalau saya cepet nikah kayak tante kemudian cerai. Iya betul. Bacok-bacokan juga betul. Itu. Nah itu salah satu faktornya. Jadi karena dia termotivasi dengan apa yang dia lihat, apa yang ada di lingkungan dia, sehingga akhirnya dia melakukan itu kan. Dan ya tadi juga kita pernah bahas tentang faktor seseorang memutuskan untuk berpacaran itu karena merasa butuh partner gitu, buat kemudian dia menjalani kehidupan ini, butuh orang yang memotivasi dia. Padahal kenapa nggak dengerin Mario Teguh gitu kan ya? Iya. Setiap pagi setel Mario Teguh kan bisa termotivasi kehidupan dia. Betul, lebih maju, sukses. Salam super kan, langsung pagi-pagi udah salam super. Itu harusnya dia termotivasi. Tapi kenapa harus butuh seseorang yang kemudian terikat pun enggak gitu. Terikat dengan kata-kata cuman aku sayang sama kamu.
ya aku juga sayang sama kamu, jadi mau nggak jadi pacar aku. Itu kayak transaksional gitu yang oke gitu. Kayak kalau sekarang ada istilah ini games friends with benefit itu kan, FWB kan. Itu kan kayak ya udahlah sekarang kita deal-dealan aja sih, lu nguntungin apa buat gua tapi nggak saling nuntut gitu mungkin kan. Kalau ya kasarnya lu butuh seks ya oke gitu ya, aku juga butuh, asal pakai alat pengaman segala macam. Tapi kalau kita hanya saling motivasi kemarin ya udah, tapi nggak boleh nuntut lebih gitu ya. Itu juga ada, bahkan daring seks ya, dengan porn seks dan segala macamnya, video seks dan lain-lain, nauzubillah. Nah, hubungannya ini dulu yang kemudian harus dibenerin. Motivasinya ini dulu yang harus kemudian diobrolin, kenapa ini bisa terjadi, sehingga akhirnya kemudian kita bisa memutusin ini. Kesadaran dalam menjalin hubungan ini, kesadaran ada yang salah dan bermasalah. Satu, kita butuh alasan yang kuat kenapa kita harus putus dengan seseorang. Kalau putus dengan seseorang itu karena seseorang yang lain, nah ini yang bahaya. Itu yang bahaya. Makin banyak korban berikutnya, dan bahkan hati-hati, kau pun akan menjadi korbannya. Quran surat An-Nisa ayat 79. Satu, kita butuh alasan. Kalau alasannya karena seseorang, justru kita akan melakukan kesalahan yang sama. Kau akan disakiti dan menyakiti gitu. Disakiti dan menyakiti lagi. Disakiti dan menyakiti. Makanya aku pernah bilang, pacaran itu hanya menunggu waktu untuk tersakiti. Kenapa? Karena kalau dia nggak ketemu alasan yang benar, dia akan cari orang lain lagi. Nah, itu cari orang lain tuh kesempatan berikutnya dia bisa nyakitin, bisa disakitin. Yang naas tragis itu dia selalu disakiti. Oh, itu yang naas tragis itu. Dia nggak perlu dapetin kebahagiaan, karena tiap-tiap dia tujuannya pengen serius berhubungan, tapi dengan cara pacaran. Salah jalan, bos. Salah jalan. Betul. Maka lihat Quran surat An-Nisa ayat 79. An-Nisa ini surat keempat ayat ke-79. Ya, insyaallah teman-teman bisa buka Qurannya. Sini udah ada Qurannya, Don Camps. Handi Boni bekal pulang. Mau ya? Nggak mau. An-Nisa surat keempat. Jamaah TikTok yang mau bertanya juga boleh, nanti Don Camps yang akan menjawab. Wow, amazing. Ini asik nih, lempar-lemparan kayak gini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sungguhnya kami mengutusmu Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Ini kita fokus di sini. Ma asabaka min hasanatin faminallah, bahwa seluruh kebaikan, seluruh kebajikan itu datangnya dari Allah. Jadi, datangnya dari Allah. Kalau ada orang yang berbuat baik sama kita, itu datang dari Allah. Kemudian kalau ada balasan kecintaan dari seseorang kepada kita, itu datangnya dari. Makanya kalau orang dipuji, menghindari menghindari penyakit ain itu, kita harus bilang Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Udah gitu aja, segala puji hanya bagi Allah. Sungguh Allah maha berkehendak atas segala sesuatunya, semuanya datangnya dari Allah. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik.
Tapi segala keburukan dan kesalahan itu datangnya dari dirimu sendiri. Penyebabnya diri. Nah, maksudnya kalau kita ingin mendapat banyak kebaikan, maka beradalah di jalan yang baik. Tapi kalau kita berada di jalan yang buruk, maka keburukan-keburukan yang datang ya atas perbuatan ulah dirimu sendiri. Sehingga kalau kita nggak alasannya karena ada seseorang, maka ini namanya move on. Ini namanya move on. Kesannya ini kayak kata-kata yang bagus. Tapi kalau cara pandang saya, mohon maaf, yang bagus itu bukan move on. Yang bagus itu adalah move up. Kalau move on itu lebih ke samping gitu. Kalau move up tuh kayaknya lebih ke atas gitu. Jadi kayak ya kalau ke samping nggak beres-beres gitu. Tapi kalau ke atas tuh kita akan kita bakal lihat gitu. Oh ternyata ini saya salah. Kayak kita kalau lagi di gunung tuh kan lihat. Oh itu lihat kota Bandung. Oh itu Asia Afrika. Oh ini kan gitu ya kelihatan semuanya. Lebih jelas lah. Ketika kita move up itu kita akan belajar dari setiap kesalahan. Makanya satu, kalau kita alasannya karena seseorang, pastilah kita akan disakiti dan pastilah kita akan menyakiti. Tinggal tunggu waktu gitu. Gitu. Yang kedua, kalau alasannya karena harta, sama juga. Di atas langit masih ada langit, bos. Jadi kalau kita dapetin sekarang yang punya, mohon maaf misal ya, dia pakai motor, dapat yang punya mobil, dapat yang punya mobil yang lebih bagus, nggak akan ada habisnya. Dan ini sangat menyiksa gitu. Yang berikutnya apa? Alasan putus. Bosan paras. Oh, oke. Cantik Paras. atau paras ya. Di atas langit ya ada langit lagi. Kayaknya rada miris gitu. Standar kecantikan saat itu tuh seolah-olah putih, bersih. Iya, rambut panjang. Rambut panjang. Tinggi, berpayudara besar, tinggi gitu, kayak itu tuh perfect banget. Dan nggak gitu, wanita tuh nggak serendah itu gitu. Makanya ada istilah kayak inner beauty itu aku sepakat banget. Iya. Yang lebih cantik dari Teh Rini banyak, ya nggak? Yang mau membersamai aku dari 0 sampai sekarang kemungkinan hanya Teh Rini. Iya. Dan bukan kemungkinan lagi, emang dia udah lakuin itu gitu. Kalaupun ada seseorang yang sekarang deket sama gue, ya enggak, yang followers Instagramnya gue udah banyak kan, udah centang biru gitu. Mungkin karena itu sukanya. Dia pengen banget punya suami kayak Handy Boni misalkan. Ya dia kenal hari ini gitu. Dia nggak tahu keburukan gue. Dia belum tentu dia mau juga sama. Sebenarnya kan gitu ya. Karena kesosokan atau paras misalkan itu nyiksa banget gitu. Tapi ya tapi aku mengakui gitu, Don Kems, kayak yang lebih cantik dari Teh Rini ada nggak? Ya aku bilang ada. Kalau cuman ngelihat paras. Tapi kalau inner beauty one and only gitu buat aku. Kalau buat lu kan belum ada ya, secara kan masih one and others. Satu yang lainnya. Satu untuk semua. Kayak apa ya tagline? SCTI ya? SCTV. Oh yes. Iya betul. Cantik paras benar. Tapi nggak usah sebut merek lah, kita cuma sebut inisial aja. SCTV. SCTV kan inisial itu. Inisial ya gitu. Cantik karena paras. Alasan putus ini yang lebih nyebelin nih. Bosen. Manis. Iya nggak? Udah bosen. Bosen ini berarti kan apa ya? Ya jenuh gitu ya. Stuck atau apa sih? Flat. Monoton, flat. Ini aku tahu nih kalimat mutusin ini. Pernah gue digini nih. Kamu terlalu baik buat aku. Iya, semoga kamu dapat begal. Lu mau kayak gimana gitu kan? Tapi emang nggak tahu sih ya. Emang kenapa sih cewek tuh pengen yang naughty, maksudnya yang nakal gitu. Laki-laki yang seneng yang bad boy. Disakitin nangis. Sakitin nangis. Nyalahin cowok semua sama aja. Giliran ada yang good boy, dibilanginnya flat. Kamu terlalu baik buat aku, ditinggalin. Maunya apa? Mau gimana? Kamu nggak lihat kita. Ya,
Pap-pap aja. Lu aja lah gitu. Pap-pap aja. Maksudnya good boy itu mungkin nggak pakai jalur pacaran. Dan kalaupun dia berpacaran mungkin flat gitu, dia nggak mau ngelakuin hal yang lebih. Makanya aku pernah bahas tentang pacaran syar'i itu kayak pacarannya good boy gitu. Dia nggak mau megang, dia nggak mau banyak ketemu, tapi lu nggak boleh jauh dari aku dan kamu milik aku. Itu egois banget gitu. Jadi kalau emang mau ya jangan pakai istilah pacaran syar'i gitu. Datengin rumahnya, ta'aruf, lamar, hitbah. 3 tahun lagi saya datang beresin kuliah saya. Itu lebih gentle. Kan yang bad boy itu cuman apa? Buang-buang waktu. Buang-buang waktu maksudnya. Buang-buang waktu aja. Iya. Kalau yang bad boy. Kalau yang bad boy nih yang ngajak main ke sini. Emang kayaknya asik berpetualang gitu kan. Wah, seru banget ya gitu, seru banget. Cuman kamu bakal ngerti yang good boy aja masih ada kemungkinan berkhianat, apalagi yang bad boy. Maaf bad boy, tanpa mengecilkan mungkin yang bad boy yang harus dari fisik atau enggak. Cuman maksudnya seseorang yang jauh dari Allah itu sangat mungkin untuk menyakiti daripada seseorang yang sudah dekat sama, meskipun sama-sama punya peluang gitu. Maksudnya gini, bukan berarti ustaz itu selalu baik, ada buruknya juga. Handi Boni pasti ada buruknya juga. Don Kems ada buruknya juga. Bukan berarti Handi Boni lebih baik daripada Don Kems atau Don Kems lebih buruk daripada Handi Boni. Nggak ada yang tahu. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Jailani, sebaik-baiknya aku lebih baik kamu, seburuk-buruknya kamu lebih buruk aku. Itu penempatan yang luar biasa ya. Bahwa semua orang punya kesempatan maksiat gitu. Semua orang punya kesempatan itu sebenarnya. Cuman jelas kalau kita melihat gitu, dari titik itu kita akan lihat bahwa kalau kita cerdas melihatnya, kalau dengan yang ini aja ada kemungkinan berlaku buruk, apalagi dengan yang ini kan gitu ya. Maka kita akan jaga aman kan akhirnya. Kalau jaga amannya gimana? Ya udah, nggak mau pacaran. Kalaupun sudah menjalin hubungan ya putus. Reasonnya bukan karena dia terlalu baik. Nah ini akhirnya dan lain-lain. Dan bosen itu bisa juga alasannya karena si cowoknya udah gak ada tantangan lagi, Pak. Oh iya, karena udah dapetin perawanannya itu. Semuanya udah dapat, terus ngapain lagi? Ngapain lagi? Ngejar apa lagi? Iya. Berarti kan jadi tantangan baru kan? Tantangan baru. Otomatis ceweknya disakiti. Dan biasanya pacaran itu butuh adventure itu ya. Iya. Dia selalu butuh bukan selalu butuh ya, maksudnya pasti ada itulah. Ada menghadirkan ya minimal TTM lah gitu, teman tapi mesra gitu. Teman, iya. Teman tapi maksiat. Tadinya mau lebih ekstrim tapi takut juga ya. Jadi TTZ, teman tapi zina. Bisa. Teman tapi mesum. Ya. Ini bebas, ini YouTube kita. Oh iya, betul. Dan lain-lain. Yang paling nyebelin tuh kalau alasannya dendam. Emang dendam tuh emang udah pengen nyakitin banget gitu. Iya. Kayaknya aku suka bilang balikan sama mantan itu ya mengulang kesalahan yang sama sebenarnya. Jadi bisa jadi momen dia berikutnya untuk balas dendam tuh yang sebenarnya bermasalah. Nah, ini reason alasan putus. Tapi saya bilang bahwa reason ini belum kuat untuk kemudian benar-benar berada di jalan taat. Jadi reason yang paling asik dan paling kuat kita nggak mau pacaran dari cara pandang umum manusia, asik nih. Saya mau putus karena saya punya cita-cita yang harus saya perjuangin. Saya mau putus karena saya punya orang tua yang harus saya banggakan. Itu lumayan kuat tuh. Lumayan kuat. Tapi harus konsisten. Yang lebih kuat lagi dan gak mungkin akan kemudian balik lagi adalah saya putus karena saya takut sama Allah. Udah sampai mungkin di titik itu. Makanya sekarang udah 13 tahun jomblo kan? Emang 13 tahun. Waduh. Berapa sih? Berapa tahun sih? 2015. 15, 16, 17, 18 19, 20, 21 7 tahun 7 tahun
Kebayang nggak? Kansa sekarang udah 7 tahun loh. Coba. Bahkan aku udah punya adiknya loh Kansa tuh, Hasna. 7 tahun udah jadi apa? Kebayang nggak? Gitu. Itu kalau di kamar mandi buka kloset ada Bunyi petak. petak turun. Asep ada gitu kan. Astagfirullah. Nah, akhirnya dari semua ini kalau putus saya nggak ada reason lain kecuali saya takut kepada Allah. Nggak ada reason lain. Ini yang bikin kita istiqomah nih. Yang bikin kuat. Saya putus karena saya takut sama Allah. Karena sudah sadar. Udah sadar. Salah nih. Nggak bisa gini. Minimal dari sadar ini akan memunculkan sabar. 7 tahun tuh kan nggak sebentar mal. Kalau kuliah udah beres S2 kali. S1 kalau Telat. modelan mahasiswanya kayak Bapak Pelajar gitu. Ya. Tapi kan nggak beres juga gitu. Sadar itu akan pasti munculin sabar. Ya udah sabar aja sih, nunggu gitu ya udahlah. Nggak usah dulu lah, udahlah. Dan memang lumayan Pak di perjalanan tuh. Capek nggak sih? Iya kalau dibilang Maksudnya capek tuh kayak capek hati gitu. Karena Ngelihat orang yang udah apalagi nikah. ngelihat mantan udah nikah kemarin Nah. gimana? Itu berat ya? Nggak apa-apa, nggak usah nangis gitu tuh. Tapi emang lumayan Pak Ini karena loh. support sistemnya. Bayang nggak brengseknya laki-laki dibandingkan cewek. Kalau cewek tuh ketika ngomong kayak gini langsung, ya ampun, kamu yang sabar ya. Iya. Kalau cowok apa? Wah, nikah bro. Itu kejam cowok. Dihoba-hoba. Ya, tapi gitu loh, cara cowok menguatkan itu emang unik. Tapi gimana? Maksudnya tadi gimana? Iya emang lumayan di perjalanannya gitu Malah, karena kan. kan memang lingkungan juga mensupport untuk kita itu pacaran gitu. Iya, iya. Begitupun dengan keluarga kan. Heeh. Paling kesal itu kan udah kalau ada pertemuan keluarga, arisan keluarga, Udah deket sama keluarga ya masalahnya. terus reuni. Reuni. Kalau reuni misalkan reuni sama teman-teman kan yang lain Eh, kan umuran gue kan udah pada nenteng anak 1, 2, Iya. udah ada yang 2 kali nikah, 3 kali Oh nikah. ada ya? Cerai-cerai kan. Oh cerai-cerai. Gitu. Sedangkan ini kan 1 juga belum kan. Itu kan lumayan. Pagi tuh yang terakhir tuh deket banget sama keluarga lagi kan? Enggak juga. Enggak juga. Mamah lu nelpon ke gua. Enggak juga. Nah, ya kan dan yang paling kesel juga kan pas dekat sama papa kan itu agak lumayan juga kalau jomblo ya. Kan gitu yang malesin juga dan itu sabar banget. Sabar. Tapi jadi kuat ya. Insya Allah. Sadar, sabar. Ini pasti akan berbuah. Berbuah apa? Berbuah amal. Karena dia akan menyibukkan diri untuk sekedar melupakan seseorang yang tadinya dia harapkan gitu ya, atau sesuatu yang menyakitkan, ya larinya ke amal sih. Makanya jadinya kayak banyak ke masjid, banyak zikir. Ya karena berusaha untuk melupakan, atau bukan melupakan, buat udahlah gitu, udah biasa. Mana kan yang selalu jadi notes aku tuh tadi ya kita bahas, jangan jadikan seseorang untuk melupakan seseorang. Itu tega banget sih gitu. Jadi apa, pelampiasan berarti. Bahasa kerennya apa ya, pelampiasan? Pelampiasan ya pelampiasan. Pelampiasan. Ini maksudnya ada bahasa kerennya nggak sih sekarang? Pelampiasan tuh? Nggak ada. Nggak ada. Pelampiasan udah paling jahat itu. Tapi Iya bener. dan itu mah akan ngulangin kesalahan yang sama juga kan. Terus-terusan kan. Pernah aku digituin tuh. Yang si Jadi- pelakunya juga kan berarti putus, pacaran lagi, pacaran dan nggak bakal terus aja gitu siklusnya tuh gitu. Dan itu nyakitin banget sih. Dan kita nggak sadar gitu, kayak kita dipakai buat jadi pelampiasan. Jadi dibawa buat ngenalin ke mantannya seolah-olah dia udah dapetin Penggantinya. gitu. Someone else much better gitu than him. Nih, gue udah punya ini loh gitu. Tapi kan aku nggak sadar kan gitu. Oh iya, oke. Oh ternyata ini mantannya gitu. Dan terus mantannya kayak oh oke, keren juga gitu. Boleh Bisa juga dapetin yang kayak begini gitu kan. Terus aku kan yang polosnya gitu ya. Ya oke. Nah itu yang menyakitkan emang ketika sadar bahwa ternyata gue cuman gitu buat itu doang gitu kan. Oh itu sakit banget. Tapi ya
apa ya? Ya itu tadilah kekejaman itu ketika menjadikan seseorang untuk melupakan seseorang. Nggak gitu caranya gitu. Karena kalau putusnya dengan jalan yang benar, kita putus karena takut kepada Allah, maka insya Allah kita akan, ya itu karena kesadaran kan. Saya sadar nih, ini nggak boleh, saya harus berubah. Maka pasti akan ada poin berikutnya yang Allah uji. Maka kata Rasulullah Muhammad SAW, barang siapa yang menginginkan kebaikan, pasti Allah akan mengujinya. Itu udah pasti gitu. Nah ujian itu anggaplah menjadi pengukur dosa kita, karena kita dulu pernah salah itu kan. Maka cara Allah memperbaiki masa depan kita, jodoh kita, yaitu salah satunya menggugurkan dosa-dosa kita. Nggak mungkin sesuatu yang jernih datang kepada sesuatu yang keruh, sesuatu yang manis menimpa kepada sesuatu yang pahit sebelum itu semua dibersihkan kan gitu. Karena hak dan batil ini nggak pernah bisa nyampur gitu. Ya hak. Kalau mau tempuh jalan kebenaran, tempuh jalan kebenaran, jangan setengah-setengah. Pacaran syariah lah, jadian buat ngelupain seseorang lah, atau apalah, ya nggak usah gitu. Fokus aja untuk kemudian kita memutuskan. Jadi yang pertama, kalau mau putus, alasannya hanya Allah, tujuannya hanya Allah. Lillah, fillah, billah. Karena Allah, untuk Allah, di jalan Allah. Nah, kalau terus, kenapa? Satu, rata-rata orang terus tuh kenapa? Kenapa harus terus? Ya. Kasian yang kemarin. Satu karena kasian. Yang Kita cara pandang umum dulu nih. Dia putus, tadinya dia mau putus tapi jadinya terus nih. Lanjut, ya udah kita terus aja. Terus itu karena satu, aku ada beberapa yang kasihan kan. Oke, kita terus deh karena kita kasihan gitu, nggak enak udah ya. Kemudian yang kedua, kebiasaan. Udah jadi biasa aja, Pak. Kalau misalkan nggak ada dia tuh gitu. Kalau nggak ada itu kayak misalkan suka ada yang ngebangunin pagi. Oh, karena takut kehilangan itu ya. Kehilangan setiap momen gitu ya. Karena udah kebiasaan sama dia terlalu lama. Jadi kalau nggak ada tuh gimana gitu. Iya, beda bener-bener. Gitu. Kayak kosong gitu kan. Karena kebiasaan. Kayaknya ada lagunya, kamu seperti hantu. Terus menghantuiku. Karena kebiasaan gitu. Terus hantu tuh nggak kelihatan tapi kamu pergi gitu, tapi aku tuh kelihatan dan kamu tetap pergi gitu. Kok aku lebih kejam daripada hantu ya? Iya nggak sih? Iya, kenapa ya? Hantu nggak kelihatan, cuma kedenger suaranya doang kamu udah pergi gitu. Aku ada, nampak, dengar suara, tetap pergi. Itu lebih kejam. Itu aku berarti lebih dari hantu. Lebih sakit. Nah kalau terus, satu berarti ini kita bahas terus dari unsur kalau kamu terus tapi dengan cara pandang manusia itu nyiksa secara perlahan sebenarnya. Ya, nyiksa secara perlahan. Maksudnya gini loh, dia pacaran dan dia terus lanjut dulu tapi nggak ada kejelasan gitu. Betul. Di ujungnya tuh mau gimana gitu, nggak ada komitmen untuk itu gitu. Maka sepanjang itu yang ada penyiksaan sebenarnya. Nah ini lihat dulu ininya ya, sebabnya kayak satu, dia terus karena kasihan. Kamu suka kau denger lagu itu udah belum sih? Rumi, Pak. Saya butuh kau cinta saya, bukan hanya kasih sayang. Jujur hati sedih tapi saya mau marah ke siapa. Kau tipe nak kasar tapi hati ini tak bakar. Sayang lebih baik bubar. Saulang-ulang kau terluka, kau tipu bahagia depan sapu muka. Sumpah sayang ti kuat. Tahu? Neng gelis pujaan akang. Itu yang tahu nggak lagu itu kan? Nggak tahu. Neng gelis. Itu lagu siapa? Akang hoyong tepang. Lagu siapa itu? Doel Sumbang. Lagu Sunda? Nggak tahu. Aku lama di New York. Oh, Priok. Jakarta Utara, Priok. Di Brotherland aku lamanya karena papa aku kan Jakarta. Brotherland, ini suka brotherland berarti Tanah Abang.
Satu karena kasihan. Terus karena kasihan. Dua karena Kebiasaan. keperawanan. Keperawanan yang paling ekstrim ya? Yang paling ekstrim ini. Dia bertahan karena keperawanan. Yang kedua karena kebiasaan. Kebiasaan yang dikhawatirkan hilang ya. Kebiasaan yang dikhawatirkan hilang. Terus karena nggak enakan sama keluarga. Nggak enak sama keluarga. Terus karena kayak masih ada harapan gitu buat lanjut. Dan lain-lain. Oke, kalaupun lanjut, kalaupun terus, apa lagi? Yang paling kuat juga karena alasannya sayang sama cinta. Nah, ini nih aku tuh menarik loh. Dia terus tapi karena sayang gitu. Karena sayang dan karena cinta, dia tuh worth it buat dipertahanin gitu. Karena dia tuh baik, bla 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 bla. Oke, nilai-nilai itu ya. Iya. Nilai-nilai humanis yang dia dapetin. Romansa, kan? Romansa. Dia baik, Gitu. dia romantis dia gini gitu. Susah lagi dapetin yang kayak gitu dan aku tuh udah males lagi. Mending aku memperbaiki yang ada daripada cari yang baru gitu kan. Gitu. Nah, ini yang alasan-alasan gue terus. Yang sebenarnya alasan ini bagus untuk terus. Cuman, nah ini yang saya mau bahas. Cuman alasan terus ini balik lagi, mau putus mau terus sama reason alasannya harus didasari atas kecintaan kepada Allah. Ini karena rasa takut kepada Allah. Maka kata Ibnu Taimiyah, syarat seseorang menghamba kepada Allah itu 3. 1, ada mahabbah atau ada hub. Ada hub cinta, ada roja ya. Ada khauf atau takut. Hub ada kecintaan kepada Allah, roja ada rasa harap kepada Allah, yakin kalau putus Allah kan ganti dengan yang lebih baik. Maka ada doanya kan, Allahumma ajurni fi musibati wakhlufli khairan minha. Ya Allah, atas musibah kehilangan yang menimpa kepada diriku, kehilangan seseorang yang dicintai itu include juga. Maka ya Allah, hadirkanlah seseorang yang lebih baik, atau gantilah sesuatu yang hilang itu dengan sesuatu yang lebih baik. Wakhlufli khairan minha. Dan sungguhnya Allah tahu yang terbaik buat kita. Kata wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang menyandarkan urusannya kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang dia butuhkan. Itu tahu banget. Lalu kemudian menanamkan khauf, takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu bukan berarti kayak galak banget ya Allah, enggak gitu. Takut mengecewakan Allah karena Allah udah saking baiknya gitu. Allah udah nunjukin bahwa dia tuh nggak baik buat kamu. Kenapa kamu masih pertahanin itu semua dengan cara yang nggak benar gitu? Maka udah mending selesaikan. Kalau mau diteruskan, teruskannya pun karena Allah lagi, bukan hanya karena unsur-unsur ini. Bedakan antara cinta karena cantik dan cantik karena cinta. Kalau cinta karena cantik, dia cinta karena ada kebaikan dalam dirinya, kesetiaan dalam dirinya, kelembutan dalam dirinya, kemapanan yang ada dalam dirinya. Tapi ingatlah, unsur duniawi itu suatu saat bisa hilang. Kalau hilang unsur duniawi yang dicintai itu, maka pudar juga cintanya. Ya, betul. Cinta paras, misalkan udah sayang kayak cantik gitu, susah lagi dapetin yang kayak gini mumpung dia belum sadar misalkan. Ya kecantikan itu bisa pudar. Ya kayak film ada film apa? Film Korea yang 200 Pounds Beauty. Pernah nonton itu? Belum nonton. Oh ya, gak usah dibahas. Nggak nyambung. Belum nonton. Itu India kan sukanya. Kalau Oh My Venus, Taiwan, yang dulu-dulu Chloe. I'm not a robot. Nonton? Chloe. Beres dong. mirip kan Siapanya? sama aku. Presiden korutnya. Wah. Dia di film itu. Iya emang kan itu. dia sampai ke situ, tentaranya lah. Iya sih, panglima perang ya. Bukan, ya jauh tuh Pak yang itunya mah. Jauh Pak. Ini mah kan jujur. Iya, boleh. Harus jujur. Jujur meskipun menyakitkan. Harus jujur, insyaallah. Dan cantik karena cinta. Kalau cantik karena cinta, kebaikan yang ada dalam dirinya, dalam pasangannya, itu dia sadari bahwa itu semua datangnya dari Allah. Maka dia akan selalu mencintai itu. Kalaupun itu berkurang, gak akan pernah mengurangi cintanya. Karena bukan karena itu dia cintanya. Kan dia sadar itu pun dari Allah, buat apa gitu.
Nah itu yang aku tanemin ke istri aku, dan istri aku juga harus ke aku kayak gitu gitu. Aku ke istri aku juga kayak gitu gitu. Kalau kamu cinta ke papa karena ada bagusnya, someone much better than me itu banyak banget. Seseorang yang lebih baik dari aku tuh banyak banget. Kalau mau nyari yang lebih ganteng dari papap juga banyak, yang lebih tajir dari papap banyak, yang lebih baik dari papap juga banyak. Satu yang harus kamu tahu, nggak akan ada laki-laki yang lebih sayang sama kamu selain aku. Ini yang mahal. Masih ada buaya-buayanya udah nikah. Subhanallah. Astagfirullah. Emang bakat susah. Astagfirullah. Ya kayak tanaminnya gitu mah. Jadi idahlah. Kamu harus siap untuk itu gitu, bahwa aku itu bukan milik kamu juga bukan milik aku gitu. Bahwa kita semua tuh sama. Aku milik Allah, kamu milik Allah. Jadi kalau mau mencintai aku, cintai aku karena Allah. Kalau aku juga ke kamu, ya aku juga akan mencintai kamu karena Allah. Karena kita akan ketemu di situ gitu, akan saling melengkapi. Kita dipersatukan bukan karena banyak sama. Justru kita dipersatukan tuh karena banyak beda. Banyak beda inilah yang kemudian menjadi kuatnya hubungan. Karena akhirnya kita saling melengkapi, saling membersamai gitu. Nah, ketika kita pengen terus, kalau pengen terus, ya pasti nilai-nilai tadi. Saya pengen dia cantik karena cinta saya. Saya akan terima kelebihannya, dan saya akan siap membersamai kekurangan. Maka akhirnya lillah, filah, bilah lagi juga. Kalau mau terus, maka jalurnya dipakai. Baru nanti ada jalurnya. Hitbah, ya. Hitbah dan nikah. Ada jalur syariatnya. Dan mohon maaf, kalau pengen terus jangan lama-lama. Maksudnya jadi besar gitu. Udah cepat itu bukan berarti tergesa-gesa gitu. Jadi faida farokta fansor, bergegas dari urusan yang satu ke urusan yang lain. Bikin komitmen dari sekarang. Mau gimana nih? Jadi kalau yang pacarannya SMP sih langsung bilang putus gitu. Karena lu masih jauh gitu, bro. Brother gitu. Main FF aja masih jelek-jelekin PUBG gitu. Udah pacaran, ya gimana sih? Udah putus aja. Tapi yang udah, mohon maaf nih, yang sudah sampai di usia wajib nikah atau udah memenuhi syarat untuk menikah, akhir balik ya. Maksudnya di usia mateng lah. Dan secara ilmu udah ada, mental udah ada, harta udah ada. Itu disegerakan bukan berarti tergesa-gesa. Betul. Jadi penting untuk kemudian mengingat itu. Hitbah nikah. Kalau belum sanggup gimana? Ya tadi saum. Kayak kan Kemal nih sekarang banyak saum. Karena nggak ada uang. Bukan karena jawab. Soalnya udah terlalu husnuzon itu ya. Orangnya tuh terlalu husnuzon. Subhanallah. Ya Allah ya Rabbi. Daud alhamdulillah. Allahu Akbar. Nah ini teman-teman terakhir mah. Iya. Kita akan teman-teman bisa buka Quran surat ini. Teman-teman bisa buka Quran surat Al-Hijr ayat 15. Al-Hijr. Al-Hijr itu surat ke-15. Tadi dari ini ya, sekarang jadi kesini. Udah pakai ini. Al-Hijr surat ke-15. Ayat ke 39-40. Ayat ke 39 sampai 40. Sampai 42 juga cocok. Surat ke-15. Ayat berapa tadi? 3942. Sampai 42. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bima awaitani la'uzayyinanna lahum fil ardi wa la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala hadha siratun 'alayya mustaqim. Inna ibadi laysa laka 'alayhim sultan. Inna ibadi laysa laka 'alayhim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Inna ibadi laysa laka 'alayhim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka, yaitu manusia di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Dia Allah berfirman, ini adalah jalanku yang lurus menuju kepadaku. Sesungguhnya kamu, iblis, tidak kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat. Shadaqallahul azim. Nah ini teman-teman, terakhir pesan sederhana buat diri saya juga, bahwa iblis itu satu, seiblisnya iblis itu masih mengakui bahwa Tuhannya adalah Allah. Seiblis-iblisnya iblis. Dan iblis punya komitmen untuk senantiasa menjadikan indah, menjadikan kemaksiatan itu indah. Buat siapa? Buat manusia. Ini janjinya iblis. Artinya iblis gak akan berhenti untuk menggoda kita, saya, Don Camps, dan teman-teman semua, untuk senantiasa jauh dari Allah, untuk kembali lagi kepada lubang kemaksiatan. Dia punya profiling banyak banget, dari zamannya Nabi Adam sampai sekarang. Coba bayangin, dia tahu lah tipe-tipenya Don Camp nih godanya gimana, tipe-tipenya Honey Bonnie godanya gimana gitu. Mungkin Honey Bonnie nggak suka harta, kasih yang wanita begini, yang ini begini, ya subhanallah, caranya banyak banget. Nah ini yang kemudian jadi PR buat kita, sadari bahwa iblis tuh punya komitmen. Makanya kata Allah, dia nggak bisa berkehendak menyesatkan manusia kecuali atas izin Allah. Artinya yang bisa menjaga manusia dari godaan iblis hanyalah Allah. Makanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung kepada Allah atas godaan iblis, setan. Nah, maka teman-teman, untuk bisa dekat dengan Allah, gerbang pertama yang sederhananya adalah innallaha yuhibbut tawwabin, bahwa Allah itu mencintai orang-orang yang taubat. Taubat. Adalah itu. Taubat itu akan menghadirkan putus karena Allah, ya.
akan menghadirkan terus yang karena Allah juga. Taubat inilah yang harus kita perkuat, teman-teman. Maka doanya yang ada di Quran surat doa Nabi Adam alaihissalam untuk kemudian kita bisa hafalkan. Doanya itu di Quran surat tadi di sini bookmark sudah pop-up save Al-A'raf ayat 23. Al-A'raf itu surat ke-7 ya. Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-23. Doanya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Ketika menyadari bahwa iblis senantiasa menggoda kita, tapi doa taubat kita, Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bahwa sesungguhnya ya Allah ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Nah, ini yang luar biasa. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali kepada teman-teman. Mau putus, mau terus, it's yours. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allahumma anta rabbuna farzuqna istiqomah. Last quotes maybe from Don Camps. Kalau masa lalumu cuma mengajak maksiat, coba cari masa depan yang ngajak taat. 2021. Buat siapa itu? Buat siapa? Buat yang nonton. Semoga ada yang ke notice lah Insya dikit-dikit. Allah ya. Tipis-tipis. Ya, betul. Quotes aku apa ya? Quotes aku. Oke lah, kita adu-aduan quotes lah. Mencintai seseorang itu mudah, melupakan itu susah. Tapi yang paling susah adalah ketika kita menyerah untuk berhijrah. Wah, bawa-bawanya Islami udah pasti kalah Pak. Oh iya. Apa ya intinya begitulah teman-teman. Pokoknya intinya kita sama-sama berjuang untuk senantiasa lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala semampunya, step by step, sedikit demi sedikit. Jangan pernah menghinakan perasaan seseorang, jangan pernah merendahkan permasalahan seseorang, karena kita nggak tahu sakit yang seperti apa yang dirasakan saudara kita ketika ditinggalkan seseorang. Apresiasi itu, temani itu, dan berikan nasihat-nasihat yang indah yang bisa menggugah untuk kemudian bisa berhijrah. Hijrah itu bukan memaksakan kehendak, tapi hijrah itu membersamai setiap gerak. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah dan kita sama-sama berusaha untuk belajar lebih semangat untuk lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Saya Andi Boni, saya Kemal Andi. Jangan lupa untuk senantiasa support kegiatan Imah Dakwah. Untuk teman-teman bisa lihat di bawah ini. Apapun teman-teman bisa support untuk kemudian jadi relawan, boleh tinggal datang ke sini. Kadang rela, kadang melawan. Ya, di sini nggak ada yang bisa kita berikan selain ini tempat belajar kita bareng. Ada buku bacaan di sini, teman-teman bisa pinjam buku juga. Dan ya kita sama-sama bisa ngafalin Quran, kita bisa ya apa aja kita bisa lakuin lah. Mudah-mudahan teman-teman mau kontribusi skill ya, wakaf profesi dan apa-apa gitu ya, terserah. Mau wakaf guna rumah daripada rumah nggak kepake, dikontrakin nggak laku, udah kita bikin rumah tahfiz aja yuk, bareng-bareng kita kelola. Atau ada yang mau wakaf Land Rover misalkan, itu sangat ditunggu. Wakaf Triumph, Harley ya itu bagus sekali. Pokoknya apapun lah, bismillah kita sama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dengan segala kesederhanaan peralatan kita, kesederhanaan tempat dan kesederhanaan ilmu yang kita miliki, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Seandainya ada kata-kata, sikap, perbuatan yang menyakiti, mudah-mudahan teman-teman bisa memaafkan.
dan bisa saling mengingatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang baik supaya kemudian dakwah ini semakin asik. Insyaallah mungkin itu aja. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma fir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.